warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad pagi 27 Sya'ban 1447 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita mau masuki bulan Ramadan sekitar 2 hari lagi insyaallah taala. Dan salah satu amalan yang sangat diagungkan di dalam bulan Ramadan adalah berpuasa. Bahkan Ramadan disebut dengan syahrus shiyam, yaitu bulan puasa. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu." Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai keterangan yang jelas, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Barang siapa yang menyaksikan dari kalian bulan Ramadan, hendaklah dia berpuasa. Maka bulan Ramadan adalah bulan puasa. Oleh karena itu, kita akan belajar sifat puasa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi salah satu fikih beribadah di dalam bulan Ramadan adalah beribadah harus sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itulah konsekuensi dari asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, konsekuensinya adalah alla yu'badallah illa bima syara'. Tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan yang disyariatkan. Baik, kita langsung kepada sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menentukan masuk awal bulan Ramadan dengan hanya dua cara. Yang pertama yaitu ru'yatul hilal Ramadan. Ru'yat hilal awal bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, itmam syahri Sya'ban 30 yaum. Menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari jika tidak nampak hilal bulan Sya'ban pada 29 malam. Hal ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in ghubbiya 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'bana 30. Yang artinya berpuasalah karena melihat hilal dan berhari rayalah karena melihat hilal. Jika terhalang atas kalian hilal, maka sempurnakanlah jumlah bilangan hari bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Dan ini adalah syariat yang mudah, yang mana seluruh umat Islam bisa melaksanakannya, baik yang di perkotaan ataupun yang di pedesaan, baik yang di daratan ataupun yang di lautan. Semua bisa melaksanakannya jika menentukan awal bulan Ramadan dengan dua cara ini, ruqyat hilal dan menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali di dalam syariat Islam penentuan ibadah dengan melihat hilal, seperti misalkan puasa, kemudian juga haji. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj, yang artinya mereka bertanya kepada engkau tentang hilal. Katakanlah dia adalah waktu-waktu untuk manusia dan juga haji. Jadi memang yang dijadikan sandaran adalah hilal, melihat hilal. Dan sekali lagi, ini adalah hal yang sangat mudah bagi kaum muslimin, yang mana syariat Islam terkenal dengan kemudahannya. Innad dina yusr, sesungguhnya agama Islam itu mudah. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu bil hanifiyatis samhah." Aku diutus dengan ajaran yang lurus dan mudah. Kemudian salah satu karakteristik syariat Islam adalah syamilah. Syamilah itu universal. Semuanya bisa mengamalkannya. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya wahai manusia, sesungguhnya aku adalah rasul kepada kalian seluruhnya. Seluruhnya. Artinya bukan hanya untuk pedesaan ataupun perkotaan. Bukan hanya untuk orang kaya ataupun hanya untuk orang miskin. Bukan hanya untuk manusia bahkan juga jin. Bukan hanya yang berpendidikan, bukan hanya untuk orang yang tidak berpendidikan, semuanya syariat Islam bisa diamalkan. Kenapa saya muqaddimahi dengan ini? Karena ada sebagian kaum muslimin yang memakai dengan cara hisab, apalagi di zaman sekarang ada lagi dengan cara kalender global. Maka kita katakan bahwasanya dari mulai zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, yang terjadi realitanya adalah kullu baladin ru'yatuh. Setiap daerah sesuai dengan penglihatannya masing-masing.
Setiap daerah sesuai dengan penglihatannya masing-masing. Yang di kota Madinah berpuasa dengan penglihatan hilalnya di kota Madinah, yang di negeri Syam berpuasa dengan penglihatan hilalnya di negeri Syam. Syam itu adalah Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Itu satu. Kemudian yang kedua, oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menukilkan ijma' bahwasanya kaum muslimin bersepakat, berijma' penentuan awal masuk bulan Ramadan dan penentuan awal hari Syawal dengan ru'yah hilal atau menyempurnakan jumlah bilangan bulan menjadi 30 hari. Itu ijma'. Adapun pendapat-pendapat yang sekarang dijadikan sebagai standar bahwa dengan hisab, maka itu didahului oleh ijma' dan tidak boleh menyelisih ijma'. Terus yang kedua, ulama-ulama yang membolehkan dengan hisab, mereka itu adalah mengamalkan hisab saat tidak terlihat hilal dengan mata kepala. Artinya ru'yah dulu didahulukan, baru kalau terhalang baru dengan hisab. Dia hanya sebagai penolong, tools saja, sebagai penolong. Kalau tidak terlihat baru dengan hisab. Jadi bukan jadikan sebagai standar. Nah, ini nasihat. Kemudian yang terakhir, ada perkataan yang menarik dikatakan oleh Fadilat Syekh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau mengatakan, "Wasyari'atu la ta'tabiru ra'yal fardhi fil ibadah al-jama'iyah." Syariat tidak menganggap pendapat pribadi di dalam ibadah-ibadah yang dilakukan secara berjamaah. Kenapa? Karena ketika ibadah-ibadah itu dilakukan secara berjamaah, maka akan terlihat syiarnya. Kalau seandainya setiap orang punya pendapat kemudian dia berhak untuk mengemukakan pendapat tersebut, syiar Islam akan tidak terlihat. Termasuk syiar Islam adalah berpuasa bersama-sama, berhari raya bersama-sama. Ini perkataan yang sangat indah. Wasyari'ah la ta'tabiru ra'yal fardi fil ibadah al-jama'iyah. Syariat tidak menganggap pendapat pribadi di dalam ibadah yang dilakukan secara berjamaah. Salah satu buktinya tadi zaman para salafus saleh adalah begini. Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan di awal masa kepemimpinannya. 4 orang ini ketika berhaji, sholat di Mina semasa haji itu sholatnya dengan qasar. Sholatnya dengan qasar. Jadi zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat. Selalu zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat. Begitu terus. 4 orang. Nah, di zaman Utsman bin Affan, di pertengahan kekhalifahan beliau merubah dengan cara di Mina, selama orang-orang berhaji di Mina, beliau sholatnya sempurna. 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, 4 rakaat isya di waktunya. Kalau tadi di waktunya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud, ulamanya sahabat Nabi, 70 surat langsung beliau ambil dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bahkan saking dekatnya dengan Al-Qur'an atau ahlinya Al-Qur'an, beliau punya mushaf tersendiri. Beliau sahibul wisadah was siwak. Beliau orang yang membawa siwak dan peralatan safar Rasul sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan orang khas, orang very important person di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak sependapat dengan pendapatnya Utsman bin Affan. Tetapi beliau sholat tetap di belakang Utsman bin Affan. Ketika ditanya, mengapa engkau lakukan itu? Pendapatmu kan enggak seperti ini. Apa jawaban beliau? Al-khilafu syarr. Perbedaan itu buruk. Nah, saya sangat berharap sih yang bisa menyelesaikan perselisihan tentang awal masuknya Ramadan, awal masuknya Syawal, hari raya,
yang merupakan syiar Islam, hanya pemerintah yang berwenang. Pemerintah harus turun dengan tegas bahwasanya keputusan pemerintah harus diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada yang boleh mengumumkan ataupun berpendapat setelah sidang itsbat, kecuali yang ditentukan oleh pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Agama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu akan terjadi syiar Islam yang sangat indah. Ini kan nggak enak. Ada sebagian kita taraweh, sebagian yang lain belum. Besok kita puasa, sebagian yang masih makan. Puasa ya? Gue masih makan nih. Kan nggak enak jadinya. Ya kan? Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Bahkan kalau boleh saya cerita, pernah suatu kejadian di Arab Saudi. Pemerintah menentukan hari raya tanggal sekian misalnya. Ternyata ada yang protes. Dia naik banding ke Mahkamah Ulia, ke pengadilan Mahkamah Agung. Ternyata dia menang. Maka pemerintah akhirnya harus mengumumkan bahwa kami pemerintah Kerajaan Arab Saudi menyatakan keputusan kemarin keliru. Jadi kaum muslimin kurang puasanya 1 hari. Silahkan mengqadha. Itu menunjukkan bahwasanya pemerintah punya kuasa untuk menentukan, dan itu hak pemerintah. Ya, kita di negara demokrasi ya. Semua orang boleh berpendapat dan semisalnya. Tetapi ini kan syariat Islam. Maka apalagi kita dalam Kementerian Agama di negara Kesatuan Republik Indonesia ini menentukan ru'yah hilal sudah dengan sesuai sunnah Rasul SAW. Menentukan awal masuk bulan Ramadan sesuai dengan sunnah Rasul SAW. Yaitu ru'yah hilal dan menyempurnakan jumlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Alhamdulillah. Tidak ada penyimpangan dalam hal itu. Maka tugas kita sebagai rakyat hanya mengikutinya. Nah ini kadang-kadang ada yang malah nambah-nambah kekeliruannya. Sudah hisab dijadikan sebagai sandaran, kemudian kalender global juga dijadikan sebagai sandaran. Sependek pengetahuan saya, dan betulkan kalau seandainya saya salah, belum pernah dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang memakai kalender global. Islam kemajuan ilmu pengetahuan tidak menjadikan syariat Islam harus mengikuti kemajuan tersebut. Dia mempunyai standarisasi sendiri, ada referensi sendiri, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Saya ulangi, kemajuan ilmu pengetahuan tidak menjadikan syariat Islam harus mengikuti selalu syariat kemajuan tersebut. Dia mempunyai standarisasi sendiri. Ada syariat tersendiri yang sudah diolah, yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini poinnya pada ikhwan dirahmati oleh Allah. Baik. Kembali kita sifat kuasa Nabi Muhammad SAW yang kedua adalah jika melihat hilal, beliau membaca doa sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam hadisnya dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al hilala qala Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap kali melihat hilal beliau berdoa, Allahumma ya Allah ahillahu alaina. Masukkan bulan tersebut kepada kita. Bil yumni wal iman. Dengan keimanan dan kenyamanan. Dengan kenyamanan dan keimanan. Wassalamati wal islam. Dengan keselamatan dan di atas Islam. Rabbi wa rabbukallah. Rabbku dan Rabbmu wahai hilal adalah Allah Subhanahu wa taala. Timbul di sini pertanyaan, apakah itu bagi yang melihat hilal dengan mata kepalanya, ataukah yang mendengar hilal saja sudah masuk, dia juga mengucapkan ini? Wallahu alam, sebenarnya bagi yang melihat hilal saja secara langsung. Tetapi tidak mengapa dia berdoa bagi yang tidak melihatnya, agar dia mendapatkan keselamatan dan kenyamanan di dalam bulan ini. Wallahu alam. Kemudian sifat puasa Nabi yang ketiga adalah jika sudah masuk bulan Ramadan,
maka beliau memberikan kabar gembira, tarhib, ucapan selamat datang kepada para sahabatnya radhiyallahu anhu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan, syahrun mubarak, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Seakan-akan Rasul SAW ingin tarhib, artinya menyambut bulan Ramadan tersebut. Di dalam hadis ini terdapat berbagai macam pelajaran. Yang pertama, kita wajib bersuka cita menghadapi bulan Ramadan. Semangat, bahagia, senang hati, bahagia mendapati masuk bulan Ramadan. Jangan merasa berat malahan. Bahagia mendapati bulan Ramadan. Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua adalah seorang yang masuk bulan Ramadan, dia tidak mengapa untuk menyebarkan kebahagiaan tersebut kepada kaum muslimin. Apalagi kita di zaman media sosial, maka sampaikan. Apalagi mudah sekarang dengan adanya teknologi, membuat desain-desain tersendiri, sampaikan. Marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita untuk beribadah di dalamnya. Nah, ini sebarkan kepada kaum muslimin, sebarkan kepada sanak famili agar terasa syiar masuk ke dalam bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu salah satu syiar besar Islam, dan Allah berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka dia termasuk daripada ketakwaan kalbu. Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 32. Ya. Jadi agungkan bulan Ramadan, sebarkan bahwa kami kaum muslimin sedang berbahagia menyambut datangnya Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Masjid Puri Cinere misalkan, selamat datang bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Ya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang keempat, sifat puasa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang keempat adalah beliau berniat di malam hari. Khusus untuk puasa Ramadan, maka berniatnya di malam hari. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah dari Ummul Mukminin, ibundanya orang beriman, zauji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yujmi'u siyama qabla al-fajr fala siyama lah." Siapa yang tidak mengumpulkan niat sebelum subuh, maka tidak ada puasa untuknya. Tidak ada puasa untuknya maksudnya adalah tidak sah puasanya. Di dalam lafaz yang lain, man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyamalah. Siapa yang tidak meletakkan niat di malam hari sebelum subuh, maka tidak ada puasa atasnya. Dalam lafaz yang lain, la siyama liman lam yufridhu minan lail. Tidak ada puasa bagi yang tidak meniatkannya di malam hari. Nah, ada permasalahan yang berkaitan dengan niat. Apakah niat itu diucapkan? Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ustaz, kenapa hafal? Saya dulu mimpin. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jawabannya tidak diucapkan. 9 tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa, tidak pernah ada satu riwayat hadis pun yang sahih yang menyebutkan bahwa jika malam hari mau berpuasa mengucapkan niat nawaitu shauma ghadin. Baik. Kemudian yang kedua, niat itu mahalluhal qalb. Niat itu tempatnya di dalam kalbu. Makanya di dalam bahasa, arti niat secara bahasa adalah al-azmu wal qasd. Al-azmu tekad,
qasdu maksud. Dia bertekad, bermaksud untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan itu amalan qalbu semua, bukan amalan lisan. Ustaz, bagaimana kalau seandainya ingin sekedar hanya menetapkan? Maka khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Permasalahan niat yang lain adalah apakah niat itu dilakukan setiap malam bulan Ramadan ataukah di malam pertama saja dalam bulan Ramadan? Maka terjadi khilaf di antara para ulama rahimahumullah ta'ala tentang apakah niat itu dilakukan di dalam bulan Ramadan setiap malam atau malam pertama saja dari bulan Ramadan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jawabannya adalah terjadi khilaf. Ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa setiap malam, dan ini adalah pendapat jumhur. Ini adalah pendapat jumhur. Setiap malam. Jumhur itu artinya mayoritas para ulama rahimahumullah ta'ala. Dari mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Ya. Kenapa? Apa dalil mereka? Innamal a'malu binniyat. Amalan harus dengan niat. Puasa harus dengan niat. Sedangkan puasa setiap hari, berarti niatnya setiap malam. Begitu cara pendalilan mereka. Kemudian juga Hafsah radhiyallahu anha mengatakan la siyama liman lam yujmi' as-siyam qabla al-fajr. Tidak ada puasa bagi siapa yang tidak meniatkan puasa di malam hari sebelum subuh. Ini menunjukkan setiap hari, kata mereka jumhur. Ada pendapat yang kedua, yaitu apabila dia berniat di malam pertama untuk berpuasa sebulanan penuh, maka sudah mencukupi baginya. Kenapa? Lihat pendalilannya. Ya, kenapa? Karena yang namanya puasa Ramadan, kaum muslimin tidak ada puasa sehari dua hari, pasti puasanya sebulan. Bagi yang muslim baligh berakal mampu mukim selain wanita yang haid dan nifas, maka puasanya 1 bulan. Oleh karena itu jika dia berpuasa dan berniat puasa dari malam pertama, maka itu sudah mencukupi kalau dia berniat untuk berpuasa selama 1 bulan. Tidak perlu dia untuk mengulang niat di setiap malamnya. Dan ini adalah pendapat mazhab ulama peneliti, di antaranya yaitu Imam mazhab Maliki dan juga mazhab Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Alasannya tadi karena yang namanya puasa Ramadan harus berapa? 1 bulan. Kecuali kalau seandainya seorang perempuan misalkan dia terputus puasanya karena haid atau nifas. Maka kapan dia bersih ingin puasa lagi, baru dia berniat lagi di sisa hari untuk menyelesaikan hari-hari puasanya. Orang sakit, orang safar, maka pada saat itu dia putuskan niatnya, lalu kapan dia mau puasa lagi, dia berniat dari awal lagi sampai menyelesaikan harinya. Jadi tidak perlu untuk setiap malam. Tapi bagaimanapun, apabila ada orang yang berniat di setiap malam, maka tidak mengapa. Tidak dikatakan bid'ah, tidak dikatakan menyimpang, tidak mengapa. Ya. Dia berniat di setiap malam. Ustaz milih pendapat mana? Tadi kan tidak menyebutkan, cuma menyebutkan khilaf saja. Ya. Biasanya nih Ustaz kalau seandainya tidak menyebutkan pendapat, antum harus tahu itu Ustaznya juga lagi bingung. Karena pendapatnya kuat-kuat gitu ya. Jadi itu salah satu tata cara ngajar tuh, antum bisa cek Ustadz ini ngambil pendapat apa. Dari tadi cuma jelasan khilafnya doang, dia sendiri nggak ngambil gitu. Tapi kalau dia merasa ada yang dia kuatkan, dia akan bilang, dan pendapat yang dia ambil dalam permasalahan ini adalah saya lebih condong kepada pendapat mazhab Maliki bahwa cukup satu kali. Dan ini sangat memudahkan bagi kaum muslimin. Karena kadang-kadang kita terlambat bangun, lupa bersahur,
lupa niat di dalam malam hari. Kalau seandainya diwajibkan setiap malam, maka akhirnya nanti puasa besoknya dia apa? Dia tidak sah puasanya. Maka kalau dia berniat satu kali malam pertama untuk sebulanan penuh, itu sudah mencukupi, walhamdulillah. Saya lebih condong kepada pendapat itu. Nah, permasalahan terakhir yang berkaitan dengan niat, hati-hati, tidak boleh taraddud fin niyah. Taraddud itu artinya ragu-ragu dalam niat. Saya mau safar nih, kalau nggak kuat nanti jam 2 buka deh. Itu batal tuh. Dari pagi sudah batal dia. Nggak boleh taraddud fin niyah. Nggak boleh ragu-ragu di dalam niat untuk berpuasa. Ya. Lalu sikapnya bagaimana yang paling bagus, Ustaz? Yang paling bagus adalah berpuasalah. Kalau seandainya fi'lan benar nanti tidak sanggup, misalkan membahayakannya, menyulitkannya, yang paling utama membahayakan, menghilangkan nyawa, buat pingsan, cacat, pada saat itu dia berbuka. Berbukanya karena memang tidak sanggup. Tapi jangan di setting dulu nih. Jam 2 kayaknya nggak sanggup nih. Nah itu nggak benar. Ya, itu bahaya. Bahayanya apa? Bahayanya adalah berarti dia batal dari mulai awal hari. Kenapa? Innamal a'malu, amalan tergantung niatnya. Sekarang dia nggak punya niat, dia ragu-ragu dengan niatnya itu. Paham ya maksudnya? Nah, taib. Sifat puasa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bersahur. Dan hukum bersahur sunnah muakkadah. Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya mengatakan babu barakatis sahur min ghairi ijab. Bab berkahnya bersahur tanpa diwajibkan. Kenapa tidak diwajibkan? Karena An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu wasalu wa lam yadhkuru as-sahur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pernah beliau tidak bersahur untuk berpuasa. Jadi hari ini puasa, kemudian buka tidak, kemudian sahurnya juga tidak, sampai besok puasa lagi. Ya. Tidak dikenal bahwasanya beliau pernah berpuasa, dan tidak dikenal pada saat puasa itu beliau bersahur. Ini menunjukkan bahwasanya tidak wajib. Karena kalau wajib pasti Nabi Muhammad SAW akan bersahur. Kemudian juga berdasarkan ijma'. Ijma' dinukilkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ulama Islam abad ke-9 Hijriah bermadzhab Syafi'i, bahwa al-ijma' ala nadabis sahur wa istihbab. Para ulama bersepakat atas sunnahnya bersahur. Jadi jangan dimarahin kalau enggak sahur. Atau jangan dianggap dia batal puasanya kalau enggak sahur, jangan. Nah, timbul pertanyaan sekarang, waktu bersahur kapan? Waktu bersahur adalah akhirul lail qabailas subuh. Akhir malam sebelum subuh. Boleh dikatakan sepertiga malam terakhir. Kalau ingin tahu bagaimana sepertiga malam terakhir itu adalah misalkan kita sekarang subuh jam 4.41. Baik. 4.41. Anggap yang paling mudah jam 4.30. Kemudian maghrib jam 18.20. Anggap yang paling mudah 18.30. Oke. Kita hitung. 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30, kemudian 24.30, setengah 1. Kemudian setengah 2, setengah 3, setengah 4, setengah 5. Berarti 10 jam. Waktu antara subuh maghrib dengan subuh bagi 3. Dari situ akhirnya kita mendapati berapa? Sepertiga malam terakhir. Kita ambil misalkan setengah 18.30, ya 19.30, 20.30, 21.30. Berarti setengah 10. Itu sepertiga malam pertama. Sepertiga malam pertama. Kemudian 22.30, 23.30. Kemudian 24.30, yaitu setengah 1.
sepertiga malam kedua. Nah, kalau ingin dibagi menjadi 3 lagi, berarti sekitar jam 1 atau jam setengah 2. Ya, jam 1 atau setengah 2. Sekitar itu sepertiga malam terakhir. Tepatnya silahkan hitung lah ya. Begitulah cara menghitung sepertiga malam terakhir. Itulah waktu makan sahur. Itulah waktu makan sahur. Boleh dari jam 2 ya, ataupun jam 2 lah, jam 2. Nah, apabila orang makan jam 10, jam 11, kemudian dia menganggap itu makan sahur, itu bukan makan sahur, bro, itu makan malam. Ya. Jadi belum sahur. Sahur itu makannya di waktu sahur. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian batasan waktu akhir makan sahur. Batasan waktu akhir makan sahur adalah dengan terbit fajar kedua, yaitu waktu subuh. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah, minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih, yaitu fajar, dari benang hitam, yaitu waktu malam, karena masuk waktu fajar. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innama dzalika sawadul lail wa bayadun nahar." Sesungguhnya itu adalah hitamnya malam dan putihnya waktu fajar. Ini menunjukkan batasan terakhir masuk waktu makan sahur adalah waktu fajar, waktu subuh. Dan fajar itu ada 2, fajrus shadiq dan fajrul kadhib. Fajar yang benar dan fajar yang dusta. Fajar yang dusta adalah seperti kata Nabi Muhammad SAW, seperti ekor serigala. Dia naik ke atas, kemudian hilang ke atas. Sedangkan fajar yang benar adalah dia fajar merebak ke barat, ke timur, kemudian semakin tinggi, semakin siang, semakin terang. Itulah fajar shadiq. Nah, itulah waktu berhenti untuk makan sahur. Kira-kira seperti ini gambarannya. Seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, al-fajru fajran. Fajar itu dua kali. Fajrun tahillu fihi salah, fajrun yahillu fihi ta'am wa tahrumu fihi salah. Fajar yang masih boleh makan dan haram untuk sholat karena belum waktunya. Yang kedua, fajrun yahrumu fihi ta'am wa tahillu fihi shalah. Fajar yang haram untuk makan dan boleh sholat subuh karena sudah waktu fajar. Nah, ini semua menjawab tentang imsak. Ustadz, di kita ada imsak 5-10 menit sebelum adzan subuh, imsak. Imsak itu artinya menahan. Apakah itu benar? Jawabannya, wallahu a'lam, itu adalah sikap kehati-hatian para ulama terdahulu di negeri ini yang mengatakan ada imsak supaya kaum muslimin pas adzan jangan ada lagi yang makanannya di mulutnya, minumannya di mulutnya. Makanya diadakan 5-10 menit. Yang disebut dalam bahasa usul fikih itu namanya istihsan. Menganggap sesuatu itu baik. Dan Imam Syafi'i rahimahullah berkata, man istahsana faqad syara'. Barang siapa yang menganggap sesuatu itu baik, maka dia telah membuat syariat yang baru. Dan ini tidak boleh. Karena pensyariatan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya batasan sahur bagaimana? Imsak. Maka itu hanya sikap kehati-hatian. Tidak bisa dijadikan sebagai standar bahwa seseorang terakhir makan sahurnya pada waktu imsak. Terakhir makan sahur yang benar adalah ketika terbit fajar kedua atau yang disebut dengan adzan subuh. Dan di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma,
Rasulullah SAW bersabda, Inna Bilalan yu'adzinu bilail. Bilal itu kalau mengumandangkan azannya di malam hari. Pas tadi, fajar kadhib. Masih malam beliau azan. Fakulu washrabu hatta yunadiya ibnu ummi maktum. Maka makanlah, minumlah sampai ibnu ummi maktum mengumandangkan azan. Ibnu ummi maktum mengumandangkan azan. Ini para ikhwan dirahmati. Wa kana rajulan a'ma la yunadi hatta yuqala lah asbahta asbahta. Dan Ibnu Ummi Maktum inilah Ibnu Ummi Maktum inilah seorang yang datang kepada Rasulullah, lalu Rasulullah SAW sibuk dengan pembesar-pembesar Quraisy yang ada dalam surat apa? Abasa. Beliau inilah. Nah, karena Rasulullah SAW diperingatkan, kemudian Rasulullah SAW ingin memberikan hadiah. Dijadikanlah beliau sebagai muadzin, sebagai bentuk hadiah dari Rasulullah SAW untuk Ibnu Ummi Maktum. Nah, Ibnu Ummi Maktum beliau adalah seorang dharir, yaitu orang yang buta. Kalau bahasa Arab agak kasarnya a'ma. Kalau bahasa Arab agak lembutnya dharir. Tetapi kalau di kita, saya pernah ngisi kajian bersama kawan-kawan para orang buta. Dan mereka tidak mau dikatakan buta. Mereka tidak mau dikatakan tunanetra. Ustaz, jangan panggil kami tunanetra ya Ustaz. Kami buta. Jadi itu bukan menghinakan. Ya. Maka, tapi kalau dalam bahasa Arab, a'ma itu adalah agak kasar. Yang lebih ringan, dharir, tunanetra. Ibnu Ummi Maktum tidak mengumandangkan azan kecuali ketika mengucapkan asbahta, asbahta. Wahai Ibnu Ummi Maktum, sudah pagi, silahkan azan. Karena beliau buta. Baik. Kemudian pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti sudah kita jawab ya, kalau ada orang yang minum kemudian azan dan belum terteguk, maka dikeluarkan. Makan kemudian azan, belum terteguk, padahal pas lagi pedas-pedasnya dikeluarkan. Itu tidak bisa minum itu Pak, nggak bisa minum. Dan ini pendapat jumhur, mayoritas para ulama. Ada ulama peneliti yang memakai hadis Rasulullah SAW yang berbunyi idza sami'a ahadukum an-nida wal ina'u fi yadi fala yadha hatta yaqdi hajatahu min. Jika salah seorang dari kalian mendengar azan dan bejana entah piring entah gelas di tangannya, maka janganlah dia letakkan sampai dia menyelesaikan apa yang ada dalam piring dan bejana tersebut. Tapi jangan nambah. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dulu saya berpendapat mengambil hadis ini. Dan saya lemahkan pendapat jumhur. Beberapa tahun ini saya kembali kepada jumhur. Karena ini disepakati oleh mazhab fikih yang 4. Terutama habis ngambil S2 ini, dosen saya bilang, Ahmad, Syekh Mahdi namanya, Profesor Dr. Mahdi. Ahmad, kalau ada masalah fikih di dalamnya mazhab fikih yang 4 bersepakat, susah banget kita untuk menyelisihinya. Karena mana susah kita untuk menyelisih mazhab fikih yang 4 bersepakat, mereka punya dalil yang kuat, mereka ulamanya banyak. Saya bilang masuk akal ini. Lalu hadis ini bagaimana kita berlakukan? Hadisnya sahih riwayat Tirmidzi. Maka jawabannya, sebagian ulama yang bermadzhab jumhur tadi mengatakan bahwa itu maksudnya adalah bagi orang yang mengira dia belum azan subuh. Mengira belum azan subuh. Maka dia makan aja. Paham ya para ikhwan? Begitu cara memahami hadis yang tadi. Jadi pendapatnya tetap, dan apalagi saya pernah ngobrol sama akhi fillah, saudara saya karena Allah.
Ustaz Dr. Firanda Al-Jah, hafizahullah, kata beliau, nggak bisa dia jumhur ini berat. Dan ayatnya jelas. Nah, ketika sudah ayatnya jelas, saya nggak bisa ini lagi. Karena ayatnya jelas. Wa kulu washrabu, makanlah, minumlah sampai terbit fajar, benang putih dari benang hitam karena waktu fajar. Batasan terakhir makan din cuma fajar. Nggak boleh lagi setelah itu. Ya. Ada yang bertanya, Ustaz, yang tadi pas lagi pedas-pedasnya nih Ustaz, gimana? Dikit aja deh, ngilangin pedas. Nggak bisa ya. Nggak bisa ya. Harus dilepeh. Ya sudah selesai. Ya. Kalau enggak batal puasanya. Kalau tertelan batal puasanya. Nah itu. Ya. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah, berkaitan dengan sahur. Sahur itu berkah. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Dalam hadis ini, hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis ini ada pelajaran. Perintah untuk bersahur. Tasahharu, bersahurlah kalian. Dan perintah menunjukkan penekanan. Meskipun hukumnya tadi berdasarkan ijma' tidak wajib. Tetapi ditekankan. Jangan sampai ditinggalkan. Bahkan ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, as-sahuru akluhu barakah fala tada'uh. Sahur itu makannya berkah, maka janganlah kalian tinggalkan. Ini ada larangan untuk meninggalkan sahur. Sahur itu berkah. Apa berkah sahur? Banyak. Di antaranya menyelisihi puasa umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW dengan puasa ahlul kitab. Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlul kitab akalatus sahar. Hadis riwayat Muslim. Perbedaan antara puasa kami orang Islam dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Itu berkah yang pertama. Berkah yang kedua, Allah memuji orang yang bersahur dan malaikat mendoakan orang yang bersahur. Rasulullah SAW bersabda dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Fa inna Allah 'azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas orang yang bersahur. Yang dimaksud dengan Allah bersalawat artinya adalah sana'uhu fil mala'il a'la. Allah memuji hamba tersebut di hadapan para malaikat-malaikat yang mulia. Arti malaikat bersolawat adalah bahwa malaikat mendoakan orang yang bersahur. Allah maghfir lahu, Allahumma rahamhu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Itu berkahnya sahur. Kemudian berkah sahur yang lain mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kemudian berkah sahur yang lain, seseorang bisa beristighfar di waktu sahur. Dan ini pesan saya. Waktu sahur itu Pak, waktu nangis, waktu mengakui kesalahan. Wabil ashar hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar. Wal mustaghfirina bil ashar, dan mereka beristighfar di waktu sahur. Sedangkan acara-acara di televisi kaum muslimin sahur apa? Lawak. Benar-benar 180 derajat Celcius bedanya. Ya subhanallah, benar-benar tipuan syaitan. Jadi benar perkataan Fadilat Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, beliau mengatakan, kadang sebagian orang kafir lebih paham tentang keagungan Ramadan dibandingkan sebagian kaum muslimin. Buktinya apa? Mereka di dalam bulan Ramadan menghadirkan acara-acara yang membuat kaum muslimin lalai, tertipu, tergoda, buang-buang waktu. Bahkan kadang-kadang memang dikondisikan mau lebaran, 10 hari terakhir itu dibikin lama endingnya. Siapa yang menang ya? Dia nikah sama siapa ya? Dia, subhanallah. Ya. Ini para ikhwan. Apalagi di zaman sekarang, zaman media sosial. Scroll, habis waktu. Baik. Kemudian sahur juga berkahnya adalah tidak terlambat sholat subuh, kecuali kalau dia sahurnya terlalu cepat, kemudian habis sahur makan, tidur terlambat. Tapi kebanyakan tidak terlambat sholat subuh. Baik, lanjut. Sekarang sifat puasa Nabi yang kelima, keenam. Beliau tetap bersahur di dekat dengan waktu azan subuh.
bersahur dekat dengan waktu azan subuh. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa anna Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu annahum tasahharu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qamu ila shalah. Jadi Anas bin Malik bercerita bahwa pernah Zaid bin Thabit uhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sangat dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Thabit. Ini menunjukkan bahwa surga bukan dengan warna dan harta dan rupa, tetapi surga dengan iman dan amal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila a'malikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa la ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kalian dan kepada harta kalian. Allah melihat kepada amal dan qalbu. Qalbu itu takwa. Makanya Rasulullah SAW mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu tempatnya di sini. Baik. Zaid bin Thabit dan Rasulullah SAW pernah bersahur berdua bersama Rasulullah SAW. Kemudian setelah bersahur mereka menuju sholat. Anas bin Malik bercerita, kam bainahuma, berapa jarak antara sahur kalian dengan adzan subuh? Jawabannya menarik. Qadru khamsi atau sittina, yani ayat. Sekitar 50 atau 60 orang membaca Al-Quran. 50 atau 60 ayat orang baca Quran. Ada pelajaran menarik, saya dengar seorang syekh berkata, dari sini kita ambil pelajaran as-salaf la ya'rifuna as-sa'ah illa biqira'atil Quran. Para ulama salaf dulu tidak kenal itu jam. Kalau kita janjian jam 1 nanti, ulama salaf, para sahabat nanti nggak kenal. Tapi mereka kenalnya dengan ayat Quran. Sekitar 5 sampai 60 ayat orang baca Quran. Kalau antum lihat Al-Quran surah Al-Baqarah, 1 juz itu 10 lembar. Kalau kita lihat 60 ayat sekitar 3 lembar. 1 juz 10 lembar itu biasa yang lancar baca Quran, itu biasanya setengah jam. Nah, ketika dia 3 lembar berarti sekitar 10-15 menit sampai 20 menit. Tidak bisa kita batasi juga sekian menit. Ya, itu hanya ukuran saja. Adru sekitar 50 sampai 60 ayat. Maka diakhirkan lebih utama. Bahkan ada hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna ma'syaral anbiya umirna bi ta'jili al-iftar wa ta'khiris." Sesungguhnya kami para nabi diperintahkan untuk menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Itu kebiasaan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Mengakhirkan sahur. Baik. Kemudian yang ketujuh, sifat puasa Rasulullah SAW bersahur dengan kurma tamar atau dengan yang lainnya untuk bersahur. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Abu Dawud, ni'mal sahurul mu'min at-tamar. Sebaik-baik sahurnya orang beriman adalah kurma tamar. Kurma itu, ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dia ada urutannya sesuai dengan pertumbuhannya. Saya ambilkan gambarnya begini. Ini yang hijau ini namanya di dalam bahasa Arab namanya busa. Busrun. Kemudian ini sudah mau matang namanya rutab. Ini paling matang, ini namanya rutab. Kemudian ini yang sudah matang dan dia kering biasa, ini namanya kurma tamar. Kira-kira seperti ini, kalau kurma yang kering tersebut bisa kita ambilkan. Dan saya semangat memberikan contoh karena saya berpikir ulama dulu kalau ngajari umat mereka cuma ngomong, nggak ada gambarnya, nggak ada visualisasinya. Kemudian muridnya nggak paham, yang gimana Ustaz? Ya gitu deh gitu. Nah sekarang kita gunakan kemudahan ini. Nah ini kurma tamar kira-kira yang kering.
atau seperti ini. Untuk untuk nama kurmanya mau sukari, mau khalas, mau apa, terserah aja. Ini bisa juga seperti ini. Ini kurma tamar. Ya, ini kurma tamar. Kenapa dengan kurma tamar para ikhwan? Saya pernah nonton video di YouTube. Ada seorang dokter menjelaskan bahwa kurma tamar itu lambat untuk dicerna oleh lambung kita, yang menyebabkan kita masih mempunyai kekuatan sampai nanti setelah siang. Itulah Rasulullah SAW mengapa bersabda, ni'ma sahurul mu'min at-tamr. Sebaik-baik sahurnya orang beriman adalah at-tamr. Dan ini menunjukkan bagaimana benarnya firman Allah Subhanahu wa taala, yuridullah bikumul yusr. Allah menginginkan bagian kemudahan. Puasa-puasa masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu. Tetapi kalau seandainya tidak ada, boleh dengan yang lain. Sebagaimana hadis Rasul riwayat Imam Ahmad, as-sahuru kulluhu barakah fala tad'u walau an yajra'a ahadukum jar'atan min ma. Makan sahur seluruhnya berkah, maka janganlah tinggalkan. Walaupun salah seorang hanya meneguk air. Ustaz, kalau kurma doang saya lapar Ustaz. Biasanya nasi. Itu urusan ente, mau lontong mau nasi. Yang usahakan ada kurmanya gitu. Usahakan ada kurma tamarnya. Nah, Ustaz, apakah harus ganjil? Jawabannya tidak. Karena hadis yang ganjil tersebut hadisnya lemah. Nah. Kemudian yang ke-8, sifat puasa Rasul sallallahu alaihi wasallam saat mendapati azan subuh, meskipun beliau dalam keadaan junub, beliau tetap berpuasa. Junubnya bukan karena mimpi, junubnya bergaul, dan itu dalam bulan Ramadan, maka beliau tetap berpuasa dengan catatan bergaulnya sebelum azan subuh. Jangan pas azan. Ini boleh. Karena sebagian ada orang mendapati, ini coba perhatikan hadisnya, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan saya sering katakan, kalau sudah ada hadis dari istri Nabi, itu berarti hadis dari orang dalam. Jarang yang menularkan hadis itu kecuali istri Nabi, orang-orang dalam. Ummu Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Salamah, Hafsah, Anas bin Malik, kemudian Ali bin Abi Thalib, itu orang-orang dalam. Ya. Baik. Ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dua-duanya istri Nabi. Anna Rasulullah SAW kana yudrikuhu al-fajr wa huwa junub min ahlihi fi Ramadan min ghairi hulum fayaghtasil wa yasum. Adalah Rasulullah SAW mendapati waktu fajar dalam keadaan junub di dalam bulan Ramadan, bukan karena mimpi, lalu beliau mandi dan berpuasa. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kemungkinan beliau bergaul, kemudian setelah itu bersahur, lalu belum mandi. Meskipun sudah azan subuh, meskipun belum mandi, tetap sah puasanya. Tetap sah puasa. Sama ini dengan haid. Wanita haid suci dari haidnya sebelum subuh, belum mandi, maka sah puasanya. Ya. Suci, benar-benar suci, ya. Bukan sepertinya suci, enggak. Suci bagi wanita itu ada dua. Yang pertama, mohon maaf, keluar lendir putih. Yang kedua, kering. Kalau kain dimasukkan ke dalam kemaluannya tidak ada bercak sama sekali. Nah, kalau itu benar-benar suci sebelum subuh, kemudian belum mandi karena sibuk dengan makan sahur dan seterusnya, belum mandi, lalu datang azan subuh, maka tetap wajib puasa dan sah puasa. Sama dengan keadaan yang seperti ini. Kemudian dari hadis ini menunjukkan bahwasanya boleh malam hari untuk bersetubuh dengan istri di malam hari bulan Ramadan. Berdasarkan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian melakukan rafath pada malam puasa kalian. Pada malam puasa kalian.
Saya jadi teringat ini sebelum saya lanjutkan ya. Siapa yang tahu tahapan puasa Ramadan atau periode puasa Ramadan? Jadi puasa Ramadan itu nggak langsung wajib begitu, enggak. Puasa Ramadan itu 3 periode. Periode yang pertama adalah diwajibkan puasa Ramadan, tapi boleh memilih antara puasa atau bayar fidyah. Enak ya? Kayaknya gitu enak nih. Ya. Kemudian setelah itu yang kedua diwajibkan puasa Ramadan, tidak boleh bayar fidyah. Tetapi apabila dia tidur saat berbuka, maka dia tidak boleh makan. Malam itu nggak boleh makan, sahur nggak boleh makan, besok puasa lagi. Nah, gitu. Itu periode yang kedua. Wajib berpuasa Ramadan, tidak lagi fidyahnya. Kemudian, tetapi jika dia adzan maghrib dia tertidur, dia tidak boleh makan. Nggak boleh makan sama sekali. Subuh juga nggak boleh sahur. Besok harus puasa. Nah, pernah kejadian Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu seperti itu, tengah hari pingsan. Karena beliau ketiduran. Jadi ada istrinya, beliau datang kerja, kemudian beliau minta didatangkan apa gitu makanan, dan istrinya bilang, sebentar saya akan keluar nyari makanan. Ternyata beliau tertidur pas azan maghrib. Kata sang istri, khaybatan lak, sengsara kamu. Bahasa kita begitu, sengsara kamu malam ini. Ya, nggak bisa makan sampai besok. Kemudian besoknya siang, dari pagi puasa, siang-siang udah nggak tahan lagi, pingsan. Turunlah ayat yang menunjukkan bahwasanya wa antasumu khairun. Puasanya caranya bagaimana? Dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari saja. Kalau terbenam matahari pun dia tidur, boleh dia makan. Nah, itulah periode kewajiban puasa Ramadan. Nah, sifat puasa Nabi Muhammad SAW yang ke-9, boleh melakukan madmadah atau berkumur-kumur, istinsyaq, memasukkan air ke hidung ketika berwudu saat berpuasa. Boleh. Ya, boleh. Apa dalilnya? Hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Nabi Luqaid ibn Sabrah radhiyallahu anhu. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, akhbirni anil wudu. Wahai Rasulullah SAW, beritahukan kepadaku tentang wudu. Rasulullah SAW menjawab, asbighil wudu, sempurnakanlah wudu, wa khallil bainal asabi', dan selaklah jari jemari ketika berwudu, baik jari jemari tangan atau jari jemari kaki. Wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman, dan bersungguh-sungguhlah di dalam istinsyaq, memasukkan air ke hidung, kecuali dalam keadaan berpuasa. Kata-kata kecuali dalam keadaan berpuasa menunjukkan bahwa tetap berkumur-kumur, tetap memasukkan air ke hidung, tapi tidak boleh dalam-dalam. Nah, di sini saya ingin menyinggung sedikit tentang berwudu. Sebagian kaum muslimin, bahkan sebagian besar, kalau berwudu memasukkan air ke hidung cuma sekedar misalkan. Betul tidak? Nah, itu keliru. Lihat hadisnya, baligh fil istinsyaq. Caranya bagaimana? Ambil air dengan tangan kanan, memasukkan ke mulut dan ke hidung secara bersamaan, dan dihirup ke hidung dalam-dalam. Ya, kemudian istinthar, mengeluarkan dengan kencang, bukan hanya sekadar begini saja. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Kita perlebar permasalahannya. Dari sini tidak boleh memakai petetes hidung saat puasa. Kenapa? Karena hidung merupakan manfad, lubang, saluran untuk sampai ke tenggorokan. Kalau terasa, batal puasa. Ya, tidak boleh seseorang memakai tetes hidung.
Ustadz, ada istilahnya apa tuh? Fix inhaler ya. Inhaler ya. Ya, dimasukkan. Maka boleh tidak? Jawabannya adalah kalau seandainya dia tidak ada materi yang sampai ke tenggorokan, boleh. Ya, boleh. Kemudian, Ustadz, bolehkah memakai bakhah? Bakhah itu apa sih namanya ya? Gambarnya begini. Istilahnya dalam bahasa Indonesia apa? Saya kurang paham. Ini. Apa ini? Yang buat asma itu? Apa? Ada yang pakai? Hah? Ya, itu bagaimana hukumnya memakai itu? Maka jawabannya adalah namanya inhaler. Inhaler. Maka jawabannya adalah dia ini jika hanya udara, tidak ada molekul air sama sekali, maka boleh. Tapi kalau seandainya ada airnya, jika sampai ke tenggorokan batal. Paham ya, para ikhwan? Nah, ini ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ke-10, Nabi Muhammad SAW tetap bersiwak saat puasa, baik pagi, siang atau sore. Tetap bersiwak saat berpuasa. Dalilnya disebutkan oleh Imam Bukhari, an Amir ibn Rabi'ah radhiyallahu anhu qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yastak wa huwa sha'im ma la uhsi wa la a'ud. Dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, aku pernah melihat, beliau bercerita, aku pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersiwak dalam keadaan sedang berpuasa dalam jumlah yang sangat banyak. Aku tidak bisa menghitung. Sering maksudnya gitu loh. Sering. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah siwak ini dikiaskan, dianalogikan, disamakan dengan sikat gigi? Dan bolehkah pakai pasta gigi saat berpuasa? Terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan boleh memakai sikat gigi tapi sebelum zuhur. Ada yang mengatakan tidak mengapa memakai sikat gigi, bahkan pasta giginya baik siang, pagi atau sore. Kita akan bicarakan yang sampai zuhur dulu. Mereka mengatakan gini. Rasulullah SAW bersabda, la khalufu famis sha'im atyabu 'indallah min rihin misk. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa saat berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah dibandingkan minyak wangi misik. Minyak wangi misik. Nah, kata mereka yang berpendapat pertama tidak boleh setelah atau dimakruhkan setelah zuhur, biasanya keluar bau mulut itu setelah zuhur. Maka bau mulut itu harus dijaga. Ya, semakin bau semakin wangi gitu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka harus dijaga menurut mereka begitu. Begitu sisi pendalilannya. Nah, kalau tidak dimakruhkan untuk menggosok gigi setelah zuhur atau memakai siwak setelah zuhur. Adapun pendapat ulama-ulama yang lain bahwa yang dimaksud dengan hadis tersebut adalah bagaimanapun orang yang berpuasa mau ente gosok gigi, enggak gosok gigi tetap bau mulut. Karena dia baunya dari mulut, dari perut. Jadi ketika orang berpuasa, maka tidak ada makanan yang dia olah, akhirnya dia mengolah apa yang ada. Akhirnya terjadilah detoksifikasi, pengeluaran racun.
Kemudian tumbuhlah sel-sel baru yang ada di lambung tersebut. Nah, itulah yang akhirnya menimbulkan bau mulut. Kemudian juga hadis Rasul tadi. Aku melihat Rasul SAW bersiwak, tidak bisa aku hitung berapa kali bersiwak. Artinya beliau bersiwak selalu. Kemudian berdasarkan keumuman hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul SAW bersabda, "As-siwaku matharatun lil fami wa madhatun lirrab." Siwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan ridha Allah. Hadis ini umum, tidak dibatasi sebelum zuhur atau setelah zuhur. Hadis ini umum, tidak dibatasi saat puasa atau tidak puasa. Maka pada saat itu silahkan bersiwak. Termasuk di dalamnya memakai gosok gigi, sikat gosok gigi dan pasta gigi. Untuk pasta gigi tidak mengapa, asalkan tidak terasa di tenggorokan. Demikian, wallahu a'lam. Kemudian yang ke-11, menjaga, termasuk sifat puasa Rasulullah SAW selalu menjaga sholat 5 waktu, terutama bagi laki-laki mengerjakannya berjamaah di masjid. Ya. Ini saya berpesan kepada kawan-kawan kita sama lelaki yang boleh sholat di rumah hanya perempuan, anak kecil, orang tua. Kalau ada laki-laki dewasa, suami kita sholat, maka istrinya ingatin laki-laki sholatnya di rumah, laki-laki sholatnya di masjid, yang sholat di rumah hanya perempuan, bapak laki-laki. Ini pada ikhwan dirahmati Allah. Salah satu dalil yang mewajibkan sholat berjamaah di masjid adalah Nabi Muhammad SAW bersabda, "Laqad hamamtu," aku ingin bertekad, "an amura rajulan yusalli bin nas." Aku perintahkan seseorang untuk jadi imam, mengimami manusia. "Tsumma ukhalifu ila rijalin yatakhallafuna anha." Lalu aku pergi ke rumah orang-orang yang tidak sholat berjamaah. Fa'amuru bihim, maka aku perintahkan mereka. Fayuharriqu alaihim bihazmil hatab buyutah, maka aku perintahkan mereka untuk membakar rumah-rumah mereka. Para ulama mengatakan, wal wa'idu bil ihram la yakunu illa ala tarki wajib. Dan ancaman dengan membakar rumah tidak mungkin terjadi kecuali karena meninggalkan wajib. Gak mungkin itu sunnah kalau seandainya diancam dengan membakar rumah. Bakar rumah berat. Diancam dengan bakar rumah kecuali karena meninggalkan hal yang wajib. Nah, itu dalil yang pertama. Dan yang kedua, wajibnya sholat berjamaah adalah hadis tentang orang buta. Buta ini mengatakan kepada Rasul, "Ya Rasulullah, innahu laysa li qa'idun yaqudul masjid." Saya tidak punya penuntun, sudah buta, tidak punya penuntun ke masjid. Kemudian di dalam beberapa riwayat yang lain, syasi'ud dar, rumahnya jauh. Kemudian di dalam riwayat yang lain, inna bil madinati katsiratul hawam was-siba'. Di antara rumah beliau dengan Masjid Nabawi, di kota Madinah banyak sekali binatang-binatang buas. Dengan segala macam, beliau sudah buta, tua, tidak punya penuntun, kemudian jauh dari Masjid Nabawi, kemudian banyak binatang buas. Dengan segala macam keterbatasan tersebut, Rasulullah SAW bertanya, "Hal tasma'un nida?" Apakah engkau mendengar adzan? Orang tersebut menjawab, "Nah, iya." Kemudian kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, "La ajidu laka rukhsah." Aku tidak mendapati untukmu keringanan. Maka pergi ke masjid, terutama bulan Ramadan para ikhwah. Ya. Bulan Ramadan itu bulan untuk pergi, banyaki ke masjid, banyaki duduk-duduk masjid untuk baca Quran, bukan untuk scroll. Karena ada kadang-kadang yang sebagian orang i'tikaf pindah tempat scroll, pindah tempat tidur,
pindah tempat ngobrol, iktikaf di masjid. Enggak, iktikaf itu untuk beribadah kepada Allah. Salah satu fungsi iktikaf istijma'ul qalb. Istijma' itu artinya memfokuskan kolbu untuk beribadah kepada Allah. Nah. Yang ke-12, dan sebelumnya masih masalah sholat. Kalau ada orang puasa kemudian dia tidak sholat, maka pendapat yang dikuatkan adalah tidak sah puasanya. Pendapat yang dikuatkan tidak sah puasa. Yang kedua, sifat puasa Rasulullah SAW, beliau tetap mencium istrinya meskipun beliau berpuasa. Dalilnya hadis riwayat Bukhari Muslim, Aisyah radhiyallahu anha bercerita. Lihat, ini hadis orang dalam saya bilangnya. Anna Rasulullah SAW kana yuqabbilu fi Ramadan wa huwa shaim. Kebiasaan Rasulullah SAW mencium di dalam bulan Ramadan dalam keadaan sedang berpuasa. Dalam riwayat yang lain, yuqabbiluha, mencium beliau. Dalam riwayat lain, yuqabbiluni, ini seakan-akan beliau ingin menampakkan diri beliau. Rasul itu sayang banget sama saya. Gitu. Bahkan beliau meninggal, kata Aisyah, mata Rasulullah SAW fi nahri wa fi baina nahri wa sihri. Rasulullah SAW wafat itu di antara leherku dan pangkuanku. Itu seorang istri yang sedang ingin menampakkan dirinya sangat dicintai oleh suaminya dibandingkan istri-istrinya yang lain. Dan begitulah perempuan. Perempuan itu pencemburu. Maka jangan bangkitkan rasa cemburunya. Makanya yang paling berat bagi perempuan adalah diduakan. Ya, jangan coba-coba. Kecuali kuat perasaannya. Kalau kuat perasaannya, silakan coba. Itu pun berat. Ada orang, subhanallah, mungkin di dunia di hadapan orang banyak dia dikenal orang tegas, punya organisasi kuat, gambar organisasinya serigala. Tapi pas lagi sudah poligami, nangis di hadapan saya. Ustaz, saya puyeng Ustaz. Yang satu mau begini, yang satu mau begini. Sabar Pak, itulah harga dua Pak. Kalau nggak mau puyeng cuma cukup satu saja. Dan itu pendapat jumhur. Apabila seorang suami mencukupkan dia dengan satu istri cukup untuk menundukkan pandangannya, menjaga kemaluannya, itu lebih afdal daripada berpoligami. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Kenapa kita ke situ ya? Baik. Aisyah bercerita, kana yuqabbiluha fi Ramadan wa huwa shaim. Bahwa Rasulullah SAW menciumnya di dalam bulan Ramadan dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Tetapi ingat, ini bagi yang kuat menahan syahwat. Bagi yang tidak kuat jangan coba-coba. Karena kalau keluar air mani dengan pilihan atau sengaja, maka batal puasa. Dan Aisyah radhiyallahu anha sudah bercerita, kana amlakakum li irbi. Beliau orang yang paling tahan menahan syahwatnya. Nah. Kemudian yang ke-13, sifat puasa Rasulullah SAW adalah menjauhi seluruh yang membatalkan puasa. Saya sebutkan pembatal-pembatal puasa: jima, bersetubuh di siang hari bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, mengeluar atau keluar air mani, ya, baik itu karena melihat, karena mengusap, karena mencium, keluar air mani. Saya ulangi yang pertama, berjima meskipun tidak keluar air mani.
Dan pengertian jima adalah ilaju farjin ila ilaju hafasha ila farj. Masuknya, mohon maaf, kepala kemaluan laki-laki ke dalam farji perempuan. Meskipun tidak keluar air mani, batal puasa. Batal puasa. Yang kedua, keluar air mani dengan sengaja. Meskipun tidak bersetubuh. Dia hanya sekedar melihat, hanya sekedar mengelus, hanya sekedar mencium, keluar, batal puasa. Yang ketiga, makan dan minum. Yang keempat, yang semakna dengan makan dan minum, seperti suntik infus. Itu semakna dengan makan dan minum, karena menguatkan badan. Ini batal puasanya. Kemudian yang kelima adalah mengeluarkan darah dalam jumlah yang banyak, seperti hijamah. Rasulullah SAW bersabda, aftarul hajib wal mahjub. Orang yang berhijamah batal puasa. Yang keenam, muntah dengan sengaja. Dia memuntahkan diri dengan sengaja. Yang ketujuh, keluar darah haid dan nifas, batal puasa. Yang kedelapan, berniat berbuka. Nah, ini dia. Ini yang saya katakan tadi. Niat berbuka batal puasa. Kemudian yang kesembilan, murtad, keluar dari agama Islam. 9 pembatal-pembatal tersebut akan menjadi pembatal dengan 3 syarat. Yang mengerjakannya mengetahui itu pembatal. Yang kedua, dia sengaja mengerjakannya, bukan tidak sengaja. Yang ketiga, dia ingat dalam mengerjakan tersebut, bukan lupa. Ingat saat mengerjakan pembatal tersebut. Sifat puasa Nabi Muhammad SAW yang ke-14 adalah menjauhi hal-hal yang menghilangkan pahala puasa, meskipun tidak membatalkan pahala puasa. Menghilangkan pahala puasa, meskipun tidak membatalkan pahala puasa. Seperti apa? Yang pertama, perkataan dusta, perbuatan dusta, atau perbuatan yang merupakan kebodohan sia-sia. 3 poin. Perkataan dusta, perbuatan dusta, atau perbuatan yang mendatangkan kesia-siaan, kebodohan. Dusta sudah kita pahami. Perbuatan dusta bagaimana? Sumpah palsu, bersaksi palsu, mengoplos, memalsukan. Kemudian perbuatan sia-sia bagaimana? Seperti namimah, ghibah, perbuatan sia-sia. Ya, termasuk itu nanti melalaikan, Pak. Kata Bapak, main game. Perbuatan sia-sia adalah namimah, ghibah, dan seterusnya. Baik. Yang keempat, 3 ini dulu. Dalilnya apa? Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bih wal jahla falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan yang mengkonsekuensikan kedustaan dan kebodohan, sia-sia, maka Allah tidak memiliki hajat untuk orang tersebut menahan makan dan minumnya. Kemudian yang keempat adalah perbuatan melalaikan, dan yang Bapak katakan tadi, yaitu main game, dengar musik, nonton film, itu yang semisal. Walaupun filmnya religi, walaupun filmnya film Nabi Yusuf, walaupun filmnya film tentang Palestina, ini melalaikan. Ya. Kemudian yang kelima adalah rafath. Rafath adalah hal yang berkaitan dengan syahwat, baik itu ucapan ataupun perbuatan. Ucapan yang kotor, porno, ataupun hal ucapan yang berkaitan dengan persetubuhan laki-laki perempuan, ataupun ucapan yang berkaitan dengan muqaddimah, pendahuluan untuk persetubuhan. Pokoknya ngomongnya ke arah sana aja. Ataupun ucapan yang berkaitan dengan perempuan, syahwat laki-laki terhadap perempuan, tubuh perempuan, mata perempuan, dan seterusnya. Itu namanya rafath. Dalilnya hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Rasulullah SAW bersabda, "Innama laisa as-siyamu minal lagwi war rafath."
Innamas siyam laisa siyamu minal akli wasyurb, innamas siyamu minal lagwi wal rafath. Bukanlah puasa itu menahan makan dan minum saja, tetapi sesungguhnya hakikat puasa adalah menahan lahu, hal yang melalaikan, dan rafath, hal yang berbau syahwat. Dan di zaman sekarang banyak sekali hal yang lahu-lahu, melalaikan. Main game, scroll media sosial, dan seterusnya. Saya sering sekali mengatakan, jika Anda hanya konsumen di media sosial, tidak punya kontribusi sama sekali, mendingan tutup saja di bulan Ramadan. Jangan taruhan Ramadanmu dengan media sosial. Jangan taruhan itu maksudnya, oh saya bisa kok Ustaz menjaga. Sudah, hapus aja dari aplikasi, dari media, dari HP. Insyaallah aman. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam adalah asyah wal fisal, yaitu bertengkar, teriak berkelahi. Rasulullah SAW bersabda, fa idza kana yaumu shaumi ahadukum fala yaskhab. Jika salah seorang di antara kalian berpuasa pada hari itu, maka jangan dia melakukan sakhab. Sakhab itu artinya adalah teriak sambil bertengkar. Teriak sambil bertengkar. Baik. Sifat puasa Nabi Muhammad SAW yang ke-15 adalah memperbanyak bacaan Al-Quran dan tadarus Al-Quran. Bedakah Ustaz? Iya, beda. Banyak Al-Quran, membaca Al-Quran namanya tilawah. Tadarus itu sambil memahaminya. Sambil memahaminya. Dan tadarus itu adalah bahasa hadis. Dalam hadis riwayat Bukhari, Abdullah bin Abbas bercerita, hina yalqahu Jibril, ketika Jibril menemui Rasulullah, yalqahu fi kulli lailah. Jibril alaihissalam menemuinya di setiap malam. Setiap malam. Yudarisuhul Quran. Yudaris, tadarus dengan Rasulullah SAW Al-Quran. Apa maksudnya tadarus dengan Rasulullah SAW? Orang dalam Aisyah radhiyallahu anha berkata, Jibril ya'rid ala Rasulullah SAW Al-Quran. Jibril menghadapkan Al-Quran, satu Al-Quran penuh kepada Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Kemudian yang ke-16, sifat puasa Rasulullah SAW adalah membukakan puasa orang yang sedang berpuasa, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, man fattara sha'iman falahu mithlu ajri shaim min ghairi an yanqusa min ajri shaimi syai'an. Barang siapa yang membukakan orang yang sedang berpuasa, maka baginya pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun. Yang ke berapa? 17. Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk berumrah di bulan Ramadan, atau memotivasi untuk berumrah dalam bulan Ramadan. Beliau bersabda, fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i. Berumrah dalam bulan Ramadan senilai berhaji bersamaku. Yang ke-18, Rasulullah SAW tetap berpuasa saat bersafar jika safarnya tidak menyulitkan atau membahayakan. Rasulullah SAW tetap berpuasa saat bersafar jika puasanya tidak menyulitkan atau membahayakan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Anas bin Malik bercerita, kunna nusafiru ma'a Rasulullah SAW fi Ramadan, falam ya'ib as-sha'imu 'ala al-muftir wal muftir 'ala as-sha'im. Kami pernah bersafar bersama Rasulullah SAW di dalam bulan Ramadan. Maka orang yang berpuasa tidak memburukkan orang yang berbuka, orang yang berbuka tidak memburukkan orang yang berpuasa. Nah, di sini pelajaran saya dari Banjarmasin ke Jakarta 1 jam 40 menit. Sampai di bandara dijemput oleh kawan pakai mobil, tidak ada capek sama sekali. Maka bolehkah saya berbuka? Jawabannya kalau ditanya boleh, karena sudah safar. Tapi kalau ditanya mana yang lebih afdol? Yang lebih afdol adalah berpuasa. Kenapa? 1, karena berpuasa lebih baik berdasarkan Al-Quran. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW pernah berpuasa saat safar.
Yang ketiga, para sahabat Nabi pernah berpuasa saat safar. Yang keempat, lebih cepat menyelesaikan tanggung jawab kepada Allah. Yang kelima, berpuasa dengan kaum muslimin lebih mudah dibandingkan mengqadha di lain hari. Mengqadha itu pasti ada ntar deh. Nah, kemudian yang ke-19, Nabi Muhammad SAW beliau memerintahkan untuk menyegerakan berbuka. Jangan terlambat, terutama ini yang biasa bukber. Ya, jangan terlambat berbukanya. Ya, atau yang buka puasa di restoran, karena kan semuanya menunggu hidangan. Maka kadang-kadang kita karena menunggu hidangan, waktu berbuka sudah, kemudian kita tidak tajil, tidak menyegerakan berbuka. Ya mungkin bawa kurma, karena kalau nggak boleh, jangan bawa juga nasi 1 kotak makan di restoran. Kata orang restoran, ngapain bawa Pak? Ini buat takjil. Jangan. Ya. Tetapi disegerakan berbuka. Nah, tetapi saya ingin ingatkan ini untuk berbukber ini, buka puasa bersama ini. Antum pernah teliti nggak perkataan para ulama berapa menit waktu maghrib? Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i yang lama, waktu maghrib itu adalah orang berwudu kemudian sholat 5 rakaat, 3 rakaat maghrib, 2 rakaat ba'diyah maghrib. Itu saja waktu maghrib. Pendek sekali. Maka hati-hati, meskipun pendapat yang lebih kuat adalah waktu maghrib ketika asy-syafaq al-ahmar hilang, ketika ufuk merah hilang di udara. Syafaq ahmar itu seperti ini. Ketika ufuk merah hilang, inilah waktu maghrib. Itu kalau dihitung-hitung 30 menitan. Maka hati-hati yang buka puasa di restoran, kemudian di sana tidak ada takjil, kemudian lama nunggu, kemudian sholat maghribnya terlambat di luar waktu, ini bisa-bisa pahala puasanya cuma dapat lapar dan haus. Hati-hati itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian beliau yang ke-20, sifat berpuasa beliau adalah berbuka dengan rutab. Rasul sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Anas bin Malik, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat. Kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berbuka di atas kurma rutab. Ya. Fa illam yajid rutaba, fa illam takun rutabat fa ala tamarat. Kalau tidak ada rutab maka kurma tamar. Ya, kurma tamar. Dan di zaman sekarang rutab itu sudah banyak dapat kita dengan kecanggihan teknologi di zaman sekarang. Ya. Rutab itu kira-kira seperti ini, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang masih matang-matang. Nah, ini juga saya pernah dengar video dari seorang dokter, orang Arab, ngobrol. Kenapa dengan rutab? Karena tadi ketika kita makan puasa, kemudian tidak ada makanan yang dicerna, maka akhirnya lambung kita, alat pencernaan kita ini mencerna apa saja yang bisa dicerna. Akhirnya tumbuhlah sel-sel baru dalam pencernaan kita. Dan itu lembut. Makanya kalau seandainya puasa, makanlah yang lembut-lembut seperti rutab ini. Jangan batu. Ya. Jadi yang lembut-lembut makan. Taib. Ada sebagian orang bilang, Ustaz, itu buka puasa memang sunnahnya kurma. Di Indonesia wajibnya gorengan. Ya. Sunnahnya kurma, ya sunnah. Ya, dipelesetin oleh kawan-kawan wajibnya gorengan. Taib yang ke-21 adalah sifat puasa Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu berdoa ketika berbuka. Jadi sambil makan, sambil minum itu berdoa. Karena hadisnya memang begitu. Ya, hadisnya hina yuftir, ketika berbuka. Ada lagi da'watus shaim hatta yuftir, sampai berbuka. Jadi doa orang berpuasa itu dari mulai pagi sampai berbuka itu
kabul. Dalam riwayat yang lain, hina yuftir, saat berbuka. Yaitu ketika berbuka itu doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat sedang makan, kan kita ngambil makan, minum misalkan atau kurma misalkan, bismillah. Nah, saat itu berdoa. Dhahaba adh-dhama wa btallatil 'uruq wa thabata al-ajr insyaallah. Hilang rasa haus, sudah terisi usus dan semoga Allah menetapkan pahala. Wallahu a'lam. Itu kira-kira yang bisa disampaikan sifat puasa Nabi Muhammad SAW dari mulai sahur sampai berbuka. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wallahu a'lam. Ya. Bapak-bapak dulu ada yang ditanya? Silakan, Pak. Saya nggak dengar dengan baik. Apa Pak Yusuf? Angkat. Oke. Nambah. Iya. Bagus. Saya jawab dulu Pak, nanti lupa saya. Yang pertama adalah Islam itu mudah. Ketika kita katakan ini sunnahnya dengan kurma, kemudian berpengaruh kepada kesehatan